Jürgen Habermas. Jürgen Habermas merupakan filsuf, sosiolog, serta perwakilan terkemuka dari generasi kedua mazhab Frankfurt. Beliau dilahirkan pada tanggal 18 Juni 1929 di Düsseldorf, Jerman. Sejak muda, Habermas peka terhadap konflik-konflik dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, Habermas rajin membaca buku. Salah satu alasannya adalah di dekat rumahnya terdapat toko buku Marxis. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah, beliau mempelajari sejarah, filsafat, dan kesusastraan Jerman di kota Göttingen. Selain tiga ilmu itu, beliau juga menekuni psikologi dan ekonomi. Hingga setelah Habermas pindah ke kota Zurich, beliau mendalami kajian filsafat. Pada tahun 1954, Habermas mampu mempertahankan disertasi doktornya di Universitas Bonn dengan judul Das Absolut und die Geschichte, yang absolut dan sejarah, yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Heidegger. Setelah menyelesaikan pendidikan doktoralnya pun, Habermas masih aktif dalam masyarakat. Ia menekuni politik dan sering mengikuti kegiatan diskusi tentang persenjataan kembali di Jerman. Pada tahun 1956, Habermas berkenalan dengan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt dan menjadi asisten Theodor W. Adorno. Di sana, dengan bantuan Adorno, beliau belajar sosiologi. Kemudian, beliau meneliti sikap politik para mahasiswa di Universitas Frankfurt. Hasil penelitian tersebut kemudian diterbitkan dalam buku Student and Politics. Di samping itu, kemudian ia mendalami pemikiran Marxisme. Ketekunan dalam berfilsafat mengantarkan dia diangkat sebagai profesor filsafat di Heidelberg pada tahun 1961 hingga 1964. Namun demikian, pada tahun 1964, dia kembali ke Universitas Frankfurt karena diangkat sebagai profesor sosiologi dan filsafat, menjadi seorang filsuf. Banyak sekali karya Habermas yang mempengaruhi pemikiran masyarakat atau beberapa kelompok masyarakat. Namun, di antara berbagai buku serta teori yang disusun oleh Habermas, pemikiran filosofis yang paling mempengaruhi masyarakat adalah di saat Habermas memberikan solusi untuk permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Seperti saat muncul pertanyaan dalam masyarakat, bagaimana cara mengeluarkan hukum legitim pada masyarakat dengan kemajemukan gaya hidup dan orientasi nilai. Pada saat itu, Habermas memberi solusi demokrasi deliberatif, yaitu pemikiran bahwa bukan jumlah kehendak perorangan dan umum yang menjadi sumber legitimasi, melainkan proses pembentukan keputusan politis yang selalu terbuka terhadap revisi deliberatif dan diskusi argumentatif. Singkatnya, legitimasi hukum bukan pada perolehan mayoritas, tetapi cara meraih alasan yang kuat untuk dipatuhi oleh warga negara secara adil. Dengan kata lain, demokrasi deliberatif adalah suatu cara demokrasi deliberatif adalah suatu proses perolehan legitimasi melalui diskursivitas yang dilaksanakan secara komprehensif melalui dua jalan, yaitu memperbaiki sistem demokratis dan memperkuat etos demokratis. Filsafat politik Habermas ini dan lainnya merupakan usaha mendamaikan konsep masyarakat, Gesellschaft, dan komunitas, Gemeinschaft. Melalui pemahaman praksis negara hukum, praksis diskursus warga negara, Habermas meninggalkan konsep individu ala liberalisme. Pada akhir tahun 1969, Habermas menerbitkan buku Protestbewegung und Hochschulreform, atau Gerakan Oposisi dan Pembaharuan Perguruan Tinggi. Buku tersebut merupakan evaluasi kritis tentang pergerakan protes para mahasiswa. Di Frankfurt, dia juga menerbitkan buku Theorie und Praxis pada tahun 1963, Zur Logik der Sozialwissenschaften tentang logika ilmu-ilmu sosial pada tahun 1967, Technik
und Wissenschaft als Ideologie, Teknik dan Ilmu Pengetahuan sebagai Ideologi pada tahun 1968. Selain itu, banyak sekali karya beliau seperti Theorie der Gesellschaft oder Sozial Technologie, teori masyarakat atau teknologi. Selain itu, banyak sekali karya beliau seperti Theorie der Gesellschaft oder Sozial Technologie, Selain itu, banyak sekali karya beliau seperti Theorie der Gesellschaft oder Sozial Technologie, teori masyarakat atau teknologi sosial pada tahun 1971, Philosophisch-politisch Profil, Profil filosofis politis pada tahun 1971, Zur Rekonstruktion der historischen Materialismus, demi rekonstruksi materialisme historis pada tahun 1976. Buku yang menunjukkan kematangan kajian filosofisnya yaitu Legitimation Probleme im Kapitalismus, Masalah Legitimasi dalam Kapitalisme Kemudian Hari pada tahun 1973, dan Kultur und Kritik pada tahun 1973.